Dan subhanallah, amal soleh itu teman-teman, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, ramah, apalah bakti sama orang tua, cuma orang sakit, apa saja ini yang Allah jadikan sebagai ibadah, Allah suka, pahalanya besar, manusia suka. Dan semua yang dilarang ini, bohong, dusta, ghibah, fitnah, ngambil hak orang lain, semuanya Allah benci. Allah kasih ancaman berat, dibuat manusia juga benci. Tapi Ustaz, saya sudah coba jadi orang baik, ada saja yang tidak suka sama saya. Wajar itu. Yang tidak suka sama antum adalah orang yang tidak sejalan dengan kita. Misalnya kita jujur, yang tidak suka kita memang pendusta. Kalau orang jujur suka, nggak mungkin. Kita mau lurus, kita tidak berzina, orang tidak suka sama kita memang berzina aja semua. Kalau yang lain enggak. Karena Rasulullah SAW sendiri, manusia terbaik, dibenci oleh orang. Ada yang benci. Di tengah-tengah, di majelisnya beliau, dalam majelis duduk, itu ada orang munafik hadir. Hadirnya bukan untuk dengar pengajian, tidak. Duduk hanya untuk cari mana kosakatanya Nabi yang salah nih, supaya diolok sama dia. Itu Allah jelaskan, dibuka dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Munafikun. Cirinya mereka begitu, suka sekali. Dia hadir, dia dengar, bukan untuk ambil ilmu, tapi dia untuk mencari kesalahan. Pernah satu kali, baginda Nabi SAW, di antara contohnya ya, beliau lagi pulang dari salah satu peperangan, ini jihad. Ada orang munafik ikut bukan untuk jihad. Padahal kalau tinggal ditusuk musuh, mati masuk surga tanpa hisab nih. Bukan itu dikejar sama dia. Tidak ada iman dalam hatinya. Dia hadir cuma cari-cari kesalahan Nabi. Nabi SAW ada di kemah beliau, dan ada satu kemah di sebelah kemah Nabi punya orang Ansar. Pemilik kemah ini, yang orang Ansar ini lagi ada di kemah Nabi kebetulan. Nabi SAW mendapat informasi dari sebagian sahabat, untanya beliau hilang. Nggak ada unta Anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, disebarkan di pasukan, coba cari unta saya. Maka sahabat pada nyari unta itu. Rupanya di kemah orang Ansar ini ada orang munafik gitu, yang ikut dari Madinah, pura-pura mau perang gitu kan. Ada di situ, sudah bilang, ini kayak mengaku Nabi. Masa untanya hilang aja nggak tahu di mana. Yang penting syubhat, lempar sesuatu yang buat orang benci pada Nabi SAW. Itu pada Nabi, utusan Allah digituin. Jadi antum jangan heran kalau ada yang bilang begitu di kantor, ada yang bilang di keluarga. Itu ada saja orang hasad itu. Yang penting antum tahu antum benar di real, nggak usah peduli. Anggap kayak tidak pernah diucapin, seperti tidak pernah kita dengar, seperti nggak pernah terjadi. Dia akan berurusan sama Tuhannya Allah SWT. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Ya. Itu perlu digarisbawahi teman-teman. Maka orang munafik ini bilang, kalimatnya menyakitkan sebenarnya. Ini kayak mengaku Nabi, padahal dia ikut di pasukan Nabi jihad. Sementara untanya aja hilang, dia nggak tahu. Subhanallah, Nabi lagi di kemahnya, turun wahyu langsung dari langit menjawab syubhahnya si munafik itu. Kata Nabi SAW, ya, telah sampai kepadaku berita wahyu dari langit, dari Jibril AS. Ada seseorang di antara kalian, Nabi di sini akhlaknya tidak sebutin, tuh si fulan kemah sebelah tuh, gebukin. Nabi SAW bilang, ada seseorang di antara kalian yang berkata, ya, yang berkata, ini kayak mengaku Nabi, tapi untanya aja hilang, dia nggak tahu. Gitu. Maka ketahuilah, wahyu telah turun kepadaku sekarang. Ketahuilah aku adalah manusia biasa. Aku hanya bisa menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadaku. Dan sekarang wahyu sudah turun, memberitahukan di mana untaku. Ada di lembah fulan, tadinya terikat di sebuah batang pohon, ambillah, di sana kalian temukan. Maka para sahabat cari, temu betul. Orang-orang beriman bilang apa? Subhanallah, wahyu benar. Ternyata untanya Nabi pun wahyu turun dari langit beritakan, gitu kan. Tapi orang munafik enggak. Ya. Dikarang-karang semua sama dia, cari kesalahan Nabi SAW. Akhirnya pemilik kemah yang tadi orang Ansar yang ada lagi di kemah Nabi ini pulang ke kemahnya, lalu dia bilang sama teman-temannya di situ, ya, tadi ada sesuatu yang unik nih. Kami tiba-tiba mendengar Nabi SAW mengatakan, kenapa ya? Ada seseorang di antara kalian yang mengatakan, inikah mengaku Nabi? Kemudian dia tidak tahu untanya di mana. Lalu Nabi SAW bilang, telah turun wahyu kepada aku sekarang, dan ketahui aku adalah manusia biasa, aku tidak akan sampaikan dan tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah beritakan. Sekarang sudah ada turun wahyu, kalau untaku di lembah fulan, terikat di batang pohon seperti ini tali kagangannya, carilah dan kami cari dan kami temukan. Maha suci Allah. Teman-temannya ada di kemah yang orang-orang beriman bilang, apakah kau tahu siapa yang Nabi maksudkan? Kata dia, tidak, ini orangnya. Ada di situ orang munafik yang ngomong, ini yang ngomong tadi nih. Maka pemilik kemah marah, digebukin, diusir dari kemahnya. Tapi subhanallah, Nabi
hafal Quran, semua Quran pasti dihafal oleh Nabi SAW. Terima wahyu dari langit, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, manusia terbaik, pemimpin anak Adam hari kiamat, orang yang pertama masuk surga. Keutamaan Nabi SAW banyak sekali. Masih ada orang begini nih, bahkan di rumah tangganya Nabi itu diganggu. Rumah tangga Nabi dikatakan Aisyah selingkuh sama Safwan, sampai 1 bulan isu itu bergejolak di Mekah, di Madinah. Itu luar biasa. Saya waktu baca kisah ifk itu, bagaimana Aisyah dianggap berzina sama Safwan, saya subhanallah, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita bayangkan kalau pasangan kita diisukan begitu, tidur sama-sama. Bayangkan bagaimana kondisi kejiwaan Nabi SAW pada saat itu. Dan wahyu terputus sebulan, nggak ada wahyu turun. Biasanya kalau kejadian sesuatu, wahyu langsung turun. Nabi SAW ikhtiar ke sini, ikhtiar ke sana, kumpulin sahabat di masjid. Kenapa ya ada menyakiti aku di keluargaku, kata Nabi SAW. Ada yang menuduh keluargaku, aku tidak pernah tahu kecuali kebaikan darinya. Maksudnya Aisyah, tapi Nabi nggak sebut namanya. Dan juga menuduh sahabatku, maksudnya Safwan, ya aku tidak pernah tahu kecuali kebaikan. Maksudnya orang ini orang beriman dan tidak pernah masuk ke rumahku kecuali denganku. Bagaimana dia bisa selingkuh dengan istriku gitu kan? Gak mungkin. Tapi Nabi bilang dan mencelah, menuduh sahabatku yang aku tidak pernah tahu kecuali kebaikan, dan juga ya dia tidak masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Maka ada kebetulan ada 2 suku Arab Madinah namanya Aus dan Khazraj. Kepala munafik dari suku Khazraj namanya Ubaidillah bin Abi Salul, penyebar isu ini. Maka ada 1 orang dari Aus berdiri, suku Aus ini, mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan, perintahkan saja kami tebas lehernya, selesai. Ngapain dibiarin gosip begini? Orang ini benar ya. Sekarang kalau orang yang kita hormati digosipin macam-macam, udah ya Rasulullah, tebas aja lehernya, selesai. Kita tahu siapa orangnya kok. Yang dimaksudnya sudah tahu, Ubaidillah itu kan. Lalu berdiri orang dari Khazraj, juga termasuk orang yang berpengaruh, kepala suku di situ, bilang, dia berdiri. Akhirnya terjadi keributan nih. Dia tunjuk itu orang Aus. Demi Allah kau bicara begitu karena kau tahu orang itu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau nggak akan bicara itu. Ribut nih 2 orang. Yang Aus bilang apa? Kau munafik nih, dukung dia. Ribut nih. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, sudah, selesai urusannya. Nggak usah dibahas lagi. Tutup majelis ini, anggap saya tidak pernah bicara sama kalian. Nabi turun dari mimbar, selesai. Tapi sebulan ini bergejolak terus nih. Permasalahan nih, dituduh zina. Sampai akhirnya Nabi SAW datang ke Aisyah, bicara baik-baik lagi. Wahai Aisyah, andai saja betul kau lakukan, bertobatlah. Nah, karena Nabi belum dapat wahyu, gitu kan? Kalau betul nih gosip nih, kau tobat. Caranya itu. Kalau pun terjadi perzinahan, tobat. Kalau kau tidak lakukan, yakin Allah akan turunkan wahyu membelamu. Aisyah bilang, saya selama 10 hari atau 2 pekan, belum tidak bisa makan, tidak bisa minum, karena gosip ini. 2 minggu pertama tidak tahu ini, kalau ada gosip ini. 2 minggu kedua baru tahu gitu kan. Jadi selama sebulan wahyu terputus. Maka beliau bilang, saya sampai tertidur di atas ranjang, tulang-tulang saya seperti lunak semua. Udah luar biasa gosip ini. Malunya keluar di jalan Madinah bagaimana nih? Istri Nabi dianggap selingkuh walaupun tidak benar gitu kan. Jadi semua kita kalau tertuduh, subhanallah, kita jalan buka jendela pun biar orang tidak kenal, ini orang tahu nggak ya? Maka jadi ketakutan sendiri. Maka akhirnya dia bilang, tiba-tiba saya jadi kuat karena ternyata Rasulullah pun sudah mengatakan kalau kau lakukan bertaubatlah. Para Nabi niatnya baik. Maka dia bilang, Aisyah mengatakan, demi Allah saya tidak akan tobat ya Rasulullah, karena saya tidak lakukan. Nah, tidak butuh tobat ini, saya nggak buat ini untuk menenangkan suaminya. Lalu turunlah wahyu membela Aisyah, yang semua ustaz, semua kiai, semua dai yang membahas tentang surah yang turun dalam surah An-Nur, pembebasan Aisyah dari perzinahan tersebut, itu semuanya membaca. Dan sampai hari kiamat, kata para ulama, selama ada orang beriman, Aisyah terus dibela dalam majelis-majelis. Kuasa Allah SWT. Allah punya cara, bukan cara kita ya. Kalau Allah punya cara, teman-teman, berbeda. Sampai Allah mengatakan terhadap orang yang melakukan tipu daya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mengatur tipu daya, aku pun mengatur tipu daya. Sibukkan diri dengan ibadah, dengan iman. Kalau kita nggak lakukan, orang tanya, enggak, saya nggak buat, selesai dah. Sibuk makan, tidur, yang halal, jalan sama istri, udah, gak usah sibukin dengan gosipinnya orang. Karena kalau kita urus itu habis umur kita, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, punya membela orang-orang beriman. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu selalu bersama dengan orang yang bertakwa dan juga orang yang berbuat kebaikan. Allah punya cara. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hak itu, kebenaran, bila dijunjung tinggi dan dipertahankan, tentu batil akan hilang.
Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.